Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi tentunya di acara Antrean Nunggu Buko di 29 April 2021 yang juga bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Cak biasa pemirsa Palembang TV, acara Antrean Nunggu Buko hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai ke merapat pukul 6 KG. Dengan narasumber-narasumber yang sangat berbeda dan sangat berkompeten. Dan hari ini narasumber kita Bapak Haji Ahmad Samsudin. Assalamualaikum Pak. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Palembang TV, beliau ini Bapak Haji Ahmad Samsudin merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan dan juga beliau juga tercatat sebagai Direktur Utama Bank Sumsel Babel. Dan kami ucap juga terima kasih kepada sponsor-sponsor kami. Terima kasih kepada Beras PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja. Dan juga terima kasih kepada Karpet 129. Dan kagetnya di penghujung acara kita buka sesi tanya jawab dan sesi kuis. Barang siapa pemirsa yang pacak menjawabkan pertanyaan kami dengan baik dan benar akan mendapatkan hadiah dari Beras Raja, itu berupa beras dan juga mihun. Kenyanglah makan beras dengan mihun ya. Dan kaget di sesi kedua dan ketiga pacak bertanya-tanya di 380022 yang pastinya bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Nah, izin aku caknya manggil bapak Bebe, jangan ustad Iya. Manggil Mang juga boleh. Baik, izin Pak Sam. Tema kita hari ini membangun ekonomi syariah, itu. Nah, memang juga sebagian besar masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan syariah, itu kan. Tapi tadi barusan data oleh OJK pas acara webinar siang tadi katanya di antara populasi 100 masyarakat yang kita temui itu cuma 14 yang punya tabungan syariah. Yang sisanya masih awam-awam, ada yang nabung di konvensional, ada yang tidak nabungnya. Nah, kira-kira Pak Samsudin, sebelum kita buka sesi tanya jawab dengan pemirsa, kami nak bertanya dulu pandangan Islam terhadap ekonomi itu cak mana Pak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat di Islam itu, sebelum saya menjawab pertanyaannya Najib ya, sebenarnya kita lihat ekonomi itu sebenarnya suatu ilmu ya, itu bagian daripada ilmu sosial gitu ya. Artinya apa? Karena kita masyarakat dan kita ada insan-insan sosial, selama kita berhubungan dengan sesama insan gitu ya, pasti di situ ada hubungan ekonomi gitu ya. Nabi pun sebenarnya selain juga berdakwah, beliau kan juga pedagang. Di situ juga ada sistem ekonomi yang ada di situ gitu loh. Islam sangat concern terhadap ekonomi gitu. Karena apa? Ekonomi ini sebenarnya adalah membangun masyarakat gitu ya, membangun masyarakat. Islam pun dibangun juga karena ada masyarakatnya gitu kan. Ada umatnya. Oleh karena itu bagaimana kesejahteraan umat itu pun harus dimulai dari ekonomi gitu ya. Mulai dari ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan dulu Nabi berdagang pun sudah ada tuh dengan cara murabaha, jual beli gitu ya. Itu sudah dilakukan. Ada juga ijarah, simpan pinjam macam-macam. Itu dilakukan gitu. Jadi ekonomi itu sebenarnya sangat penting juga, apalagi dan kondisi sekarang ini. Dalam kondisi sekarang kekinian ini ekonomi menjadi satu faktor yang penting ya. Nah, Islam memberi alternatif sistem ekonominya. Kita ada kapitalis, ada sosialis gitu ya. Tetapi Islam memberikan bukan tengah-tengah ya, tetapi Islam memberikan suatu solusi, yaitu ekonomi syariah gitu ya. Ekonomi yang di situ ada ilahiyahnya dan di situ juga ada insani. Jadi ekonomi yang dijalankan karena tujuan-tujuan yang ke atas gitu ya. Kita jalani ekonomi bukan hanya tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya seperti kapitalis atau seperti sosialis yang semuanya diambil sama negara, tidak. Tetapi semua ini adalah bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala,
kita diminta juga ada ibadahnya di situ dalam menjalankan kehidupan kita, dalam menjalankan sistem ekonomi kita. Kedua, juga di nilai Islam itu ada yang dinamakan insaninya, yaitu kita berekonomi itu tidak hanya untuk kepentingan kita semata, untuk kekayaan kita semata, tapi kita adalah hablum minnasnya, yaitu bagaimana kesejahteraan itu berkembang di masyarakat. Itu makanya ekonomi syariah itu sangat penting di kehidupan agama kita. Nah, kira-kira Pak, apa dia yang menjadi karakteristik dari ekonomi Islam itu Pak? Ya, sebenarnya karakteristiknya banyak sekali ya, cuma kita ambil yang poin-poinnya penting aja. Yang pertama itu menyangkut mengenai sistem keadilan, bahwa sistem ekonomi Islam itu harus adil gitu ya, adil. Dan yang penting memang di situ ada menghindari riba gitu, dan itu yang penting itu. Nah kemudian di situ bagaimana kalau itu bagi untuk mendapat keuntungan ya, kita akan ada bagi hasilnya gitu ya. Dan di Islam juga bahwa kita dalam berekonomi itu harus berdasarkan kerja. Kita harus bisa benar-benar bekerja dengan aswah kita, bukan ekonomi yang dijalankan karena untung-untungan. Begitu. Kemudian niatannya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Islam juga ada prinsip bahwa kepemilikan itu dihargai, kepemilikan kita punya rumah, kita pemilikan kita. Tetapi pada batas tertentu itu ada juga hak orang di harta kita. Itu makanya kita harus ada sistem zakat di situ juga. Dan kemudian juga ada juga di sini yang tadi saya sampaikan, prinsipnya juga tidak hanya prinsipan kehidupan kita sendiri, tapi ada juga tujuan kita di nanti akhir, bahwa setiap sesuatu yang kita miliki, harta kekayaan kita yang kita miliki, itu tentunya akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di sini, tapi di akhirat pun dipertanggungjawabkan apa yang kita punya. Nah, beauty-nya adalah bahwa memang Islam itu memberikan alternatif ekonomi, di mana ekonomi itu kita bisa kerjakan, tetapi tidak hanya untuk kita, tetapi untuk masyarakat secara umum. Itu. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah ekonomi Islam pastinya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor-sponsor kita. Terima kasih kepada Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja, dan juga terima kasih kepada sponsor kita dari Toko Karpet 129. Dan cak biasa, kaget di segmen ketiga ada sesi kuis persembahan dari Beras Raja dengan passwordnya Beras Raja katik tandingannya. Baik pemirsa Palembang TV, jangan kemana-mana, kami bakal berlagi sudah yang siko ini. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Anten-Anten Tunggu Buka dengan masih narasumber kita Bapak Haji Ahmad Samsudin. Dia ini tercatat sebagai Direktur Utama Bank Sumsel Babel dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan. Dan masih kita tunggu kebersamanya di 380022 nak bertanya-tanya seputar masalah ekonomi Islam pastinya. Nah, izin Pak Samsudin, sebelum kita angkat penelepon, dan ada yang menelepon, kira-kira apa dia tantangan dari penerapan ekonomi Islam yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya, Pak? Iya, kalau sebelum saya jawab tantangan, memang kita lihat peluangnya dulu. Peluangnya itu cukup, ekonomi Islam ini cukup besar di Indonesia. Yang pertama, ya tentunya kita 85% penduduk kita sekitar 230 jutaan itu Muslim. Yang kedua juga kita juga punya dana Jiswaf itu cukup besar ya. Jakarta aja sekitar 200-an miliar gitu ya. Nah itu yang kita, maksud 230-an triliun lah, itu yang kita lakukan. Izin Pak, Ya, tanggal dulu Pak. siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Revita, Revita di mana Revita? Muhajirin, Muhajirin apa kat sini lah Puasa tak Revita? Pasong, Cak restu ni. Apa nak tanya ke siapa? tentang cara membangun ekonomi syariah itu.
Cak mana, cak mana? Nangai. Nangai. Jauh ke tu, Pita budak kecil tu, yo. Iya, jauh ni ke budak kecil tu. Ustaz, kayak mana Pak Ustaz? Cak mana, coba ulangi. Cara membangun ekonomi syariah. Cara membangun ekonomi syariah. Nah, Okey, makasih Pita, yo. ya. Yo. Tak tahan batal lah, yo. Nah, izin Pak Sam, beliau ini bertanya cara membangun ekonomi syariah. Iya, sebenarnya tadi kita lihat ya bahwa cara membangun ekonomi syariah sebenarnya mulailah dari diri kita sendiri, gitu ya. Nah ini penting. Nah, tadi juga terkait challenge-nya ada apa challenge-nya terkait dengan ekonomi syariah, literasi gitu. Kita sudah ada apa namanya bank-bank syariah, ada unit usaha syariah. Nah, mulai dari kita sendiri lah. Kita berbank di bank syariah atau unit syariah di Bank Sumsel Babel kita punya unit syariah. Nah kita mulai dari situ. Dan kemudian kita coba berperilaku juga yang syariah. Contoh, ya kita mulai dari produk-produk halal. Karena kan produk halal itu sebenarnya bagus ya. Karena tidak hanya halal saja, tapi toyiban dan bersih gitu ya. Dan bersih toyib itu menguntungkan diri kita dan juga membangun kesehatan kita gitu. Nah, mulai dari diri kita, karena kebanyakan orang kita bangun ini, tapi saya pikir mulailah dari diri kita. Kita mulai juga berzakat dengan pakai ke Basnas, kita juga mulai lakukan kegiatan-kegiatan yang memang diminta oleh Islam itu sendiri gitu loh. Karena penggerak ekonomi syariah sebenarnya adalah kita. Nah itu kadang-kadang kita lupa tuh, wah kita harus negara harus begini. Tidak, tapi kita sendiri. Kita mulai dari misalnya menggunakan produk-produk yang halal gitu ya, produk-produk yang memang ada label dari MUI gitu ya. Produk-produk yang misalnya, dan mulai kita juga ngumpulin zakat. Kita juga harus ikut dengan kewajiban kita untuk bayar zakat, terutama di zakat fitrah nih di bulan Ramadan. Kemudian juga kita coba menjaga zakat harta gitu ya. Nah kita mulai dari situ. Nah kemudian juga kita juga bisa membuat ekosistem gitu ya. Kalau kita semua sudah ada produk-produk halal macam-macam, kita akan menggunakan ekosistem. Nah saya bercerita di Bank Sumsel Babel, kita ini untuk memberikan kredit KUR gitu ya, untuk kredit UMKM, kita libatkan BP POM dan MUI untuk membuat sertifikat halal gitu ya. Jadi kita mulai tuh membuat ekosistem halal gitu ya. Nah nanti dari misalnya di sini di Palembang kan sudah ada juga hotel halal ya. Nah kalau sudah ada hotel halal gitu kan, tentunya ekonomi Islam tuh dia harusnya mengangkat juga yang UMKM sekitarnya, yang halal juga, sehingga dia bisa masuk untuk yang hotelnya itu, makanannya juga halal gitu kan, semuanya juga halal masuk ke situ, dan kemudian mulailah di situ juga digunakan sebagai ekosistem. Setelah di situ halal, dan kita juga bikin paket-paket piknik atau paket-paket tourism yang halal gitu. Nah itu dia mulai tuh dibangun gitu, dan dari diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita mulai bangun kesadaran mengenai syariah. Challenge di kita adalah dalam membangun syariah itu sebenarnya adalah pengetahuan terhadap kesyariahan itu sendiri. Di kita cukup rendah gitu. Penggunaan produk syariah juga kita cukup rendah gitu loh. Kenapa? Memang kita kembangan ekonomi syariah itu kebelakangan, karena kita lebih duluan menggunakan ekonomi yang sifatnya ekonomi konvensional gitu. Nah inilah kita harus lakukan gitu, harus kita coba memberikan kesadaran kepada masyarakat, pengetahuan kepada masyarakat. Nah inilah nanti ada perannya MES di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, Bapak juga sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan, Pak, mungkin tidak semua orang juga paham apa dia MES itu. Itu kan. Nah, kira-kira apa baik kegiatan dari MES itu, Pak, sendiri? Iya, saya ditanya, oh, Bapak Ketua MES, iya, ada berapa kamar Pak MES-nya? Wah, itu bukan begitu ya. MES itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi Syariah gitu ya. Ini sebenarnya wadah nirlaba gitu ya, bahwa ini kegiatan daripada orang-orang yang peduli terhadap pada ekonomi syariah gitu ya. Selain MES juga kita punya IAI, itu Ikatan Ahli Ekonomi Islam gitu ya. Nah MES ini saat ini dikemandoi oleh Pak Erick Thohir gitu ya. Dan pembinanya juga di situ ada Pak Wapres yang ada di situ. Nah
masyarakat ekonomi syariah ini adalah bagaimana ini suatu kumpulan untuk menggerakkan ekonomi yang bersifat syariah gitu loh. Kegiatannya tadi yang saya bilang bahwa challenge kita pertama kali ini adalah mengenai literasi. Kita coba menggunakan literasi di pesantren, kemudian literasi juga di kalangan muda. Tadi pun kita ada webinar terkait dengan literasi syariah juga. Gitu. Jadi kita coba dulu memperkenalkan ekonomi syariah, kemudian setelah itu kita coba memperkenalkan produk-produk halal, setelah itu kita juga memperkenalkan ekosistem halal gitu. Nah ini kita terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Nah itu yang kita lakukan, masyarakat ekonomi syariah, dan masyarakat ekonomi syariah sifatnya terbuka, siapapun bisa menjadi anggota di situ. Karena di sini kita bisa dari praktisi, bisa dari pesantren, bisa juga dari akademisi, itu banyak sekali. Jadi kita bergabung dalam bagaimana memikirkan bahwa ekonomi syariah ini bisa membumi di Indonesia. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada di 380022, kita tunggu kebersamaannya. Nah, bertanya-tanya seputar masalah ekonomi Islam yang ada di Sumatera Selatan. Dan terima kasih lagi kami ucapkan kepada sponsor kami. Terima kasih kepada Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja, dan terima kasih juga buat toko Karpet 129 yang telah mensponsori rangkaian acara ini. Nah, Pak, sebelum kita masih menunggukan kebersamaannya di 380022, jadi kalau kita nak menjadi anggota dari masyarakat ekonomi syariah itu, caranya macam mana, Pak? Ya itu gampang sekali ya, kita bisa menghubungi, kebetulan sekretariatnya ada di Bank Sumsel Babel, kebetulan di sana, dan itu bisa mendaftar di situ. Sebenarnya nggak mendaftar sih, apapun kegiatannya sebenarnya ini cuma wadah ya. Jadi bisa ikut berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Islam gitu. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita ikut saja gitu. Siap. Kita angkat penelpon dulu. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Effendi di Palembang. Pak Effendi di Palembang. Apa Pak Effendi yang nak ditanya ke? Mungkin kita atau saya bekerja di Arab Saudi. Halo. Iya Pak Effendi, agak kedengaran tapi tak kebutiran. Saya menanyakan tentang ekonomi syariah khususnya di Saudi Arabia. Ekonomi Islam khususnya di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Dah jauh tanya ini, Palembang baik nanya nih. Mungkin apa ada kelainan, ada persamaan. Oh iya. Siap. Baik, terima kasih Pak Effendi. Nah, mak mana ekonomi Islam di Saudi Arabia? Jauh ya Pak. Iya. Jauh ya. Jauh. Ya, apakah ada perbedaan dengan kita Indonesia ini? Sebenarnya nggak ada ya, kan sumbernya tuh dari Quran dan Sunnah ya. Di situ kan sama, prinsipnya pun sama gitu ya. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah bentuk, kalau di sana bentuk perdagangan banyak kurma gitu kan. Kalau di sini bentuk perdagangannya banyak pisang gitu kan ya. Tetapi yang membedakannya juga memang ada di politik gitu ya, di politiknya, karena pemerintahan di sana kan berbeda, kerajaan, kemudian di sini juga di sana kan berdasarkan Islam, di sini pemerintahannya Pancasila gitu ya. Jadi nah ini yang mungkin akan berbedanya juga, ada peran, mungkin prinsipnya sama tapi peran dari negara mungkin berbeda gitu ya. Nah ini yang gitu-gitu menurut saya sih tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, yang penting adalah tadi saya bilang ada aspek yang berdasarkan bahwa ekonomi ini berdasarkan kegiatan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Nah, itu yang harus kita garis bawahi gitu loh. Jadi prinsip syariah yang saya ketahui sih dan memang itu di London pun sama gitu kan. Syariahnya sama gitu. Kemudian juga di Dubai sama gitu, di Malaysia sama, dan kita sama. Memang ada beberapa yang mengertikan sedikit fikihnya yang mungkin berbeda, kan tergantung dari mazhab yang mereka gunakan gitu. Fikih-fikihnya mungkin di situ yang berbeda. Tapi secara prinsip sih sama. Secara prinsipnya sama Pak Effendi, cuman bedanya aman di Mekah sana, kapan azan ditinggal ke bae tak hilang toko tuh. Kapan azan tinggal ke bae toko tu tak hilang. Nah, aman kita di Palembang ditunggu lagi dia hilang, lagi ditinggal ke.
Baik di 380022 masih kita tunggu kebersamaannya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini apa tuh Pak kegiatan MES? Kegiatan MES ini sekarang kita lagi fokus kepada bagaimana kita literasi yang tadinya kita memang ada literasi yang datang ke sana ya, tapi kita mencoba sekarang ini menggerakkan UMKM, menggerakkan UMKM karena kembali bahwa karena ini masyarakat ekonomi syariah, setelah literasi kita juga menggerakkan ekonominya. Karena pada saat COVID ini ekonomi yang terkena adalah ekonomi benar-benar ekonomi UMKM yang terkena, itu luar biasa terkenanya itu ya. Padahal di situ 90%-an ya orang bekerja di UMKM gitu. Nah ini yang kita lagi gerakan. Khusus UMKM, memang UMKM ini kita punya tantangan sendiri ya ini aja. Tantangannya begini, UMKM ini kebanyakan UMKM kita tuh mikro kecil-kecil gitu ya. Yang kuala tidak maya gitu Pak. Ya, KTA, kredit tanpa angsuran gitu kan. Nah tapi yang ini tantangan berat adalah mikro gitu. Sekali kena, semuanya kena gitu. Nah bagaimana kita mencoba membuat pengusaha-pengusaha ini punya entrepreneurship. Nah itu yang kita harus lakukan. Bayangan kita dari pengurus MES ini dan juga saya sebagai praktisi, bagaimana kredit-kredit kecil ini bisa jadi kredit menengah. Nah itu yang harus kita pikirkan gitu ya, dan MES akan masuk ke situ bagaimana membina pengusaha-pengusaha mikro ini untuk menjadi pengusaha yang benar-benar tahan banting gitu, tetapi dengan prinsip-prinsip yang Islami. Nah ini yang kita harus lakukan gitu. Prinsip Islami apa? Yaitu berusaha dengan cara-cara yang Islam gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang mau berusaha apapun karena mikro, ya udahlah kita lakukan dengan cara yang tidak Islami gitu kan, menghalalkan segala cara, tidak seperti itu. Tapi kita melakukan pembinaan bagaimana beliau ini menjadi benar-benar pengusaha-pengusaha yang Islami gitu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, jangan kemana-mana. Kita masih tunggu kebersamaannya, dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor-sponsor kami. Terima kasih kepada Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja dan toko karpet 129. Dan jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Ante Nunggu Buko, masih dengan narasumber kita Bapak Haji Ahmad Samsudin, Direktur Utama Bank Sumsel Babel dan juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan. Dan pemirsa Palembang TV di mana berada, ini segmen ketiga, saatnya kuis beras raja, dan jangan lupa passwordnya beras raja mantep katik tandingannya, dan saatnya kurma kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa Palembang TV di 380022, masih kita tunggu kebersamaannya, dan password kita beras raja mantep katik tandingannya. Jadi barang siapa yang pacak menjawab pertanyaan dari Yai Najib dan dijawab dengan baik dan benar akan mendapatkan 2 paket ini beras dengan mihun. Nah, di 380022 dengan passwordnya beras raja mantap kali tandingannya. Halo? Masih belum ada. Nah, izin Pak sembari kita nunggu penelpon. Ini ada pertanyaan dari kami, bagaimana Bank Sumsel Babel yang merupakan bank pembangunan daerah itu, bank pembangunan daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung itu mendukung prinsip ekonomi syariah? Iya, kita sebenarnya balikin dulu ya, bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya kalau kita bicara makosid syariah itu adalah sesuatu yang baik, itu memang syariah gitu. Sesuatu ketentuan syariah itu ketentuan dari Allah dan itu yang diturunkan sama Allah gitu. Nah, Bank Sumsel Babel sebenarnya sekarang ini sedang membangun seperti ekosistem. Iya, izin tuh kita angkat dulu ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Zulkarnain. Zulkarnain di mana Kak Jul? Banyuasin. Oh, Banyuasin. Macet tak jalan? Arah air batu sana. Nak. Hah? Arah air batu. Air batu Ya, makanya- Salambungin cuma dalam Iya. lagi.
Aman tak galak macet, tak usah metu dari rumah, mantap aja rumah. Pasti macam tu. Iya, passwordnya apa Kak Jul? Beras raja mantap cantik tandingannya. Oke, pertanyaannya apa nama perusahaan produksi beras raja? A. PT Jalur Panen Raya, B. PT Belitang Panen Raya. Aku nak pilih B. B ya sudah. Kakek benar Pak, benar Kak Jul jawapannya. Kak Jul datang ke Palembang bawa. Hah? Ya dah. Anggaplah benar Kak Jul ya. Nah, izin Pak melanjut ke yang tadi Iya. Pak. Nah, kita sekarang ini di Bank Sumsel Babel Unit Syariah kita membuat namanya cluster, namanya pembiayaan cluster. Jadi pembiayaan dari mulai hilirnya, kemudian ke hulunya kita cluster. Jadi dari misalnya padi gitu, seperti padi ini, kemudian petani, kemudian petaninya kita siapkan dan kita beri pembiayaan, kemudian juga ada BUMDes-nya untuk misalnya untuk menyediakan sarana saprotan atau saprodinya, kemudian ada off-taker-nya untuk membeli hasil padinya ini. Nah, ini kita bentuk satu cluster gitu loh. Nah, yang ini juga kita lakukan juga non-cash gitu ya, jadi cashless gitu ya. Jadi kita menggunakan juga KRIS bahwa Quick Response Indonesian Standard. Jadi kita menggunakan sarana seperti sarana tapping gitu ya. Kita coba tapping, kalau ada barcode kita tapping. Jadi nanti pembiayaannya tidak lagi dengan menggunakan uang tunai, tetapi lebih banyak kepada menggunakan sarana-sarana digital gitu loh. Nah, Bank Sumsel Babel menyiapkan seperti itu. Jadi nanti juga setelah ini berikutnya kita akan menggunakan ini dalam bentuk aplikasi. Gitu, aplikasi yang kita lakukan. Nah, juga untuk yang Jiswap, untuk yang zakat, infak, sedekah dan wakaf, Bank Sumsel Babel juga saat ini sedang melakukan pembuatan seperti ramah zakat, itu zakat berbasis kepada lingkungan, di mana si muzaki dan mustahiknya itu kita berikan dalam satu lingkungan tertentu. Kita angkat telepon dulu Pak ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Muin, Jakabaring Pak. Abdul apa? Abdul Muin. Abdul Muin. Ya, Di mana aja Muin? Jakabaring. di Jakabaring di office. Oh, Pak sini lah. Passwordnya apa Mang Muin? Anten-anten buku Pak. Nah, iyalah salah pula dah Mang Muin. Iya. Passwordnya ku ajari dulu Mang Muin. Aku kan baik hati Mang Muin ku ajari. Raja mantap cantik tandingannya. Nah, iya. Kalau ada tunggu buku tu acaranya Mang Muin. Lah, aman tak kuawal kita gok lah Mang Muin teh diburi tu. Oh, aku ada ya ini. Iya. Nah, Mang Muin. Passwordnya lah benar tadi Nah, apa tema anten-anten nunggu buku sore ini? A. Membangun ekonomi syariah. B. Membangun ekonomi konvensional. Membangun ekonomi syariah. Nah, sudah. Terima kasih Mang Muin. Benar jawapan Mang Muin. Beras nak dimbek apa nak titip ke dengan aku? Ya, mentitip ke dengan aku. Ah? Ya, diumbet ya ini. Mbak ya, kamu nak titip ke dengan aku, gawat kebalik agak mbak di rumah. Terima kasih Mang Muin Ya, oke. Nah, lanjut ke yang tadi Pak, Iya, sedikit. jadi kita akan membuat sistem zakat ya, zakat berbasis wilayah. Jadi nanti kita lihat pemberian zakatnya itu kita memberikan kepada mustahik-mustahik yang ada di lingkungan kita. Nah, pemberiannya juga tidak lagi menggunakan uang tunai gitu, tapi juga menggunakan cash, non-cash gitu ya. Jadi nanti si mustahiknya bisa datang ke warung atau merchant yang kita tunjuk, dia hanya membuat ke daftar yang dia butuhkan sembako gitu kan untuk diambil setiap bulannya gitu. Nah, itu kita lakukan seperti zakat seperti itu. Nah, sembako itu dibayar dengan cara non tunai gitu ya. Nah, merchant-merchant ini adalah nasabah-nasabah kita. Jadi kita berharap dengan adanya putaran ekonomi di situ, di kampung itu pun menjadi kampung yang syariah gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Baik pemirsa Palembang TV, demikianlah tadi kuis kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada. Nah, izin Pak Samsudin, kira-kira di penghujung acara ini
ada tak sedikit himbauan buat pemirsa Palembang TV tentang mana caranya membangun ekonomi syariah? Iya, membangun ekonomi syariah kita mulai dengan diri kita sendiri, kita juga belajar untuk memahami terkait dengan ekonomi syariah, karena tidak mungkin kita juga yang kita terus-terusan memberikan sosialisasi, tapi kita pun harus mencari informasi-informasi terkait dengan ekonomi syariah tersebut gitu. Dan mulailah kita menggunakan produk-produk syariah, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian juga kita juga lingkungan kita gitu, untuk membuat ini ekonomi jadi bergerak gitu. Dan gunakanlah produk-produk yang halal, kemudian juga menggunakan produk-produk yang toiban, sehingga kita bisa membangun ekonomi syariah ini sedemikian bagus. Dan cobalah kita belanja dengan produk-produk yang memang produk-produk UMKM yang memang sudah berlabel halal, dan menggunakan transaksi yang tidak lagi cash, tetapi menggunakan transaksi yang digital, antara lain dengan QRIS. Saya rasa itu. Baik, pemirsa Palembang TV di mana baik berada, semain dulu acara Anten-Anten Nunggu Buko di tanggal 29 April 2021 dan bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Tetap saksikan acara Anten-Anten Nunggu Buko selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai ke merapat pukul 6, dan kami hadir tiap hari selama bulan Ramadan. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan dengan Allah tentunya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.